Shalom adik-adik, anak remaja dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berkebaktian melalui multimedia GBKP Jember Jakarta Pusat. Namun sebelum kita akan memulai, pada adik-adik persiapkanlah Alkitab kita. Nanti kita akan baca bersama-sama pada hari ini. Adapun tema kita pada hari ini adalah Palmarum yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Zakarya 9 ayat 9 sampai 10. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama. Zakarya 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Tema kita pada hari ini adalah Palmarum. Palmarum adalah suatu istilah yang dipakai dalam tradisi gereja untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem sebelum Tuhan mengalami penderitaan dan penyalipan. Minggu Palmarum bisa disebut juga sebagai 6 hari dalam menuju Paskah. Banyak orang yang mengantarkan Tuhan Yesus untuk menuju kota Yerusalem. Di kota Yerusalem banyak orang menyambut Tuhan Yesus dengan membawa daun palem. Daun palem banyak digunakan oleh orang-orang di Yerusalem untuk hari-hari besar seperti pentabisan bait suci, pentabisan raja, menunggu raja datang dari peperangan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Banyak orang-orang membawa daun palem untuk diletakkan di depan ketika Tuhan Yesus lewat. Adik-adik, banyak orang menyeru dan berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia dan datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik, tahu arti dari Hosana? Hosana adalah keselamatan. Adik-adik, kita bisa baca dari kitab Perjanjian Lama, Zakarya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu telah datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Dari ayat ini kita boleh mengusung makna bahwasanya Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem untuk menyelamatkan bangsa Israel dan kita semua. Dia sudah rela untuk bernubuat dan mengenapkan janji-janjinya bahwasanya dia akan menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Jadi adik-adik, kita beryakin dan percaya Tuhan Yesus itu telah mati untuk menebus dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus datang menaiki seekor keledai, datang dengan kerendahan hati dan tidak dengan kesombongan diri. Kita bisa belajar dari karakter Tuhan Yesus, belajar dari tidak menyombongkan diri,
Kita boleh belajar tidak menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita, kepandaian kita, kepintaran kita. Kita harusnya bisa menerima orang lain, bisa berdamai dengan kawan kita, tidak menang sendiri. Dan adik-adik, kita harus merendahkan diri sama seperti Tuhan Yesus sudah merendahkan diri buat kita semua. Di ayat 10 kita boleh belajar. Mari adik kita baca ayat 10. Ia akan menyiapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Di ayat 10 mengatakan bahwasanya segala yang ada di bumi Tuhan ciptakan. Dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Itu juga dengan kita. Tuhan akan melenyapkan apa yang kita miliki, kemampuan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, semua yang ada kita punya, Tuhan akan melenyapkannya. Kita sudah melihat di ayat 10, Tuhan sungguh akan menyiapkan apa yang ada di bumi ini. Untuk itu adik-adik, kita hendaknya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh memberikan kepercayaan kita sama Tuhan dan berserah terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga biarlah kiranya kedamaian ada dalam diri kita. Tuhan akan menyertai kita dalam sehari-hari. Dari ayat ini kita boleh merefleksikan ada dua. Pertama, kita menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan, dan kita boleh belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus, bukan kesombongan. Jadi hanya ini yang bisa abang berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.